Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan CJ Channel 67. Pernahkah panjenengan memperhatikan pompa air di tempat Anda yang ketika dihidupkan itu proses pengisiannya terasa lama untuk penuhnya bak di tempat panjenengan? Coba silahkan diperhatikan apakah sebanding air yang masuk ke bak dengan lamanya mesin itu berbunyi atau mesin itu hidup. Kalau sudah lama mesin dihidupkan kok tapi bak air yang ada di tempat penjualan tidak segera penuh, coba perhatikan, dicek di keluaran output dari mesin pompa sampai ke bak air itu. Coba dilihat, kalau keluarnya itu lambat bahkan terputus-putus, itu terjadi ketidaknormalan dalam proses penghisapan baik dari dasar sumur sampai ke bak mandi. Jadi caranya mudah, dicek. Kalau itu terputus-putus berarti di jalur itu ada kebocoran. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Mestinya yang seperti ini ya perlu diperbaiki. Nah, ketidaknormalan tadi atau hisapan yang tidak bisa optimal bahkan terputus-putus itu disebabkan oleh jalur hisapan dari bawah sumur atau dasar sumur sampai ke atas itu terjadi kebocoran. Ada beberapa titik yang menyebabkan terjadinya kebocoran. Di antara yang paling utama adalah di bagian paling ujung yang masuk ke dalam sumur, yaitu namanya tuseng. Ini yang saya bawa ini tuseng. Inilah yang bekerja utama di mesin pompa air panjenengan. Nah, ini kan bekerjanya kan naik turun, ini berupa katup. Ketika ini ada hisapan, maka ini akan, ketika dihisap dari sini maka ini akan naik, membuka dan dilewati air yang dihisap tadi. Setelah mesin mati maka ini akan tertutup. Nah, karena bekerjanya berulang-ulang dan air yang dihisap itu belum tentu sepenuhnya bersih, ada kalanya sampai ke dasar yang tercampur oleh tanah ataupun pasir-pasir lembut, sehingga itu bisa mengganjal di sini atau menutupi di sini, sehingga ini bisa kembalinya menjadi tidak rapat. Nah, itulah bisa terjadi kebocoran sehingga tandon air yang ada di sini sampai ke mesin itu akhirnya menetes lagi. Nah, akibatnya apa? Ini otomatis ini akan menjadi kosong lagi, sehingga ketika menghidupkan maka harus mengisi air lagi, atau bahasa umumnya dinamakan mancing, dipancing lagi diisi air baru mesin bisa dihidupkan. Karena ini bisa narik itu tidak dengan udara kosong, tapi harus ada air. Itu yang pertama. Yang kedua letaknya di mana? Yang kedua adalah di katup yang ada di pompa air hisapan awal yang disedot oleh kerjanya water pump ini. Water pump kerja berputar maka menghisap yang ada di sini. Ya, di sini ada katupnya. Ini nempel di sini ya. Ini ada katup. Ini katupnya bisa dilihat seperti ini kerjanya. Ada karet. Ketika ini dihisap, maka ini membuka. Dihisap oleh sana membuka. Ketika sudah mematikan, maka ini menutup agar air yang di sini maupun yang di tandon atas di jalur peralon itu tidak kosong. Nah, sama juga ini ketika ini ada kotoran juga tidak bisa menutup rapat, maka ya terganggu, ada kebocoran. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, penyebabnya adalah dari sambungan jalur semua peralon baik dari tusen sampai di sini, sampai di puncak hisapan ini tidak boleh terjadi kebocoran. Satu contoh seperti yang saya pegang ini. Usahakan dihindari sambungan yang terlalu banyak. Ini terlalu banyak sambungan sehingga ada potensi kebocoran cukup tinggi. Yang kedua, supaya sambungan ini rapat, maka
sambungan ini dimaksimalkan untuk mentok, tidak hanya sedikit gini, mentok, dua-duanya mentok. Yang berikutnya adalah lemnya harus lem yang masih bagus, yang baru usahakan. Jadi itu antara lain untuk menghindari kebocoran. Di samping ketiga potensi kebocoran tadi, maka yang utama adalah mesin ini ya, mesin pompa air ini harus normal. Nah, nanti kalau masalah mesin itu tersendiri, yang penting ini harus berfungsi normal di berbagai bagian. Juga ada tambahan berikutnya, di tiap sambungan apapun yang ada di sini, terutama ini ya, di sini itu harus rapat. Maka diperlukan ini isolatif. Diperlukan isolatif yang cukup. Dihabisi isolatif yang cukup. Intinya semua jalur ini harus rapat, tidak ada kotoran. Hampir pasti ketika ini dipenuhi, maka nanti mesin ini akan berfungsi dengan normal, menghasilkan air yang bisa optimal, mengisap air secara optimal. Yang dampaknya otomatis pengisian air itu akan lebih cepat penuh dan waktunya juga lebih sedikit, lebih efisien. Kami ulang lagi bahwa ketika Anda menemui mesin pompa air Anda terjadi tidak normal seperti yang saya sebutkan tadi, mudah sekali dicek aja di keluarnya air yang masuk ke air. Normal atau tidak, cukupan atau tidak, bisa optimal atau tidak, atau hanya kecil 25%, 50%, bahkan nyendat keluarnya atau dundutan. Seperti putus sambung kadang kecil, kadang besar lah, itu terjadi tidak normal ya, kebocoran. Cek seperti yang saya sebutkan tadi. Ada beberapa titik. Saya ulang lagi, dari tusen, kemudian dari katot yang di sini, yang berikutnya adalah dari sambungan peralon ini. Nah, yang kami sampaikan ini sangat mudah untuk dikerjakan oleh siapapun, baik pria maupun wanita, tua maupun muda. Jadi tidak harus ke bengkel, tetapi ketika memang Anda tidak longgar, minimal mengerti ketika nanti menserviskan ke bengkel, di bengkel mesin langganan Panjenengan, minimal bisa menginformasikan. Jadi gejalanya tadi seperti ini, tidak normal, keluarnya air kecil, itu bisa disampaikan. Tapi kalau mau dikerjakan sendiri pun ini bisa, nggak sulit. Nah, ini ya. Inilah sedikit gambaran yang real dan mudah dilaksanakan untuk memperbaiki supaya hasil dari kerjanya pompa air itu menjadi optimal seperti yang diharapkan. Dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.